pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Positif COVID-19 di Indonesia sudah tembus 1 juta pasien. Positivity rate Indonesia pada Minggu 24 Januari 2021 bahkan mencapai 33,24%. Halo dok. Hai Mas Iki. Oke, apa kabar nih dok? Alhamdulillah baik. Sehat. Oke dok, jadi hari ini aku mau nanya dok tentang Eling si Peri. Iya, ini pas banget pakai kostum peri. Iya benar dok, udah kayak peri banget nih, dok. Saya pengen tahu nih dok, bagaimana awal terciptanya ide Eling si Peri itu? Jadi pertama tuh idenya itu dari dokter gigi Faradila. Jadi dia itu kan mengingat masa pandemi ya, wilayah Kemirimuka itu kan luas, jadi dari 2 kelurahan, dan di sini juga 2 kelurahan tuh Pondok Cina dan Kemirimuka. Terus kemudian juga di sini ada 14 SD. Wow, banyak banget ya. Saat pandemi kan nggak mungkin kita stop tuh semua aktivitas, penyuluhan harus tetap jalan ya. Nah, jadi dari situ dokter gigi Faradila menginovasikan Buat inovasi ya. Betul. berinovasi untuk Puskesmas Kemirimuka dengan nama Eling si Peri. Singkatannya sendiri dari edukasi siswa lewat daring, inovasi Puskesmas Kemirimuka. Di masa pandemi tentunya dok Di ya. masa pandemi. Karena memang pelaksanaannya tadi lewat daring itu ya. Ya. Oke, nah setelah pelaksanaannya dok, bagaimana signifikansinya nih? Perubahannya ada gak sih sebelum dan sesudah diadakannya Eling si Peri ini? Jadi untuk signifikan tuh pasti ada ya Mas Iki, dan ini sangat berpengaruh banget. Jadi untuk cakupan penilaian kinerja Puskesmas Kemirimuka sendiri pada saat pandemi kan kita stop kegiatan. Itu pembinaan kesehatan gigi dan mulut siswa SD itu 0%. Setelah ada Eling si Peri, alhamdulillah sampai dengan Juni 2022 itu kita sudah melakukan penyuluhan ke 14 sekolah dasar, jadi yang ada di Kemirimuka ya. Di Kemirimuka, jadi cakupannya mencapai 100%. Masya Allah. Dari 0% ke 100%. Oke, berarti ada perubahan yang sangat berpengaruh ya dok ya, dari 0% ke 10%, 100% tadi. Nah, untuk tujuannya sendiri sih dok, ada gak sih capaian yang diraih gitu atau yang dituju untuk mendukung kita sebut saja program SDGs nih dok? Ada gak sih yang mendukung ke sana? Ada Mas Iki, jadi SDGs itu kan sendiri tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Jadi kontribusi nyatanya itu dapat diukur dari inovasi Eling si Peri itu di tujuan ketiga dan keempat. Di mana tujuan ketiga itu kehidupan sehat dan sejahtera. Jadi di situ kan sudah 14 sekolah, di situ anak murid didampingi orang tua dan guru, itu jadi sudah mendapatkan penyuluhan. Jadi dia akan membiasakan hidup sehat. Ya, jadi di situ kan kehidupan sehat dan sejahtera. Jadi dia sudah dapat menjalankan hidup sehat dengan caranya menerapkan diet makanan sehat, terus cara sikat gigi yang baik dan benar, kemudian cara menjaga kesehatan gigi dan mulut sendiri pada saat pandemi. Kemudian yang poin yang 4 yaitu pendidikan berkualitas. Nah, ini dari cakupan pembinaan kesehatan gigi sendiri yang 100% pada 14 sekolah itu merupakan pendidikan yang berkualitas. Seperti itu. Jadi memang sangat mendukung sekali dari sisi peningkatan kesehatan, dan juga tadi dasar kita adalah pencerdasan kehidupan bangsa ya dari sisi pendidikannya. Nah, itu kan kontribusi dari program Eling si Peri kepada SDGs. Nah, untuk daerah Jawa Baratnya sendiri dok, kontribusi yang dihasilkan dari Eling si Peri ini apa nih? Kita berharap sih ini kan dimulai dari Puskesmas Kemirimuka dahulu. Nah, kita berharap nanti kan ini kan seluruh dunia ya, bahkan seluruh Indonesia kan memiliki masalah yang sama. Jadi untuk cakupan penyuluhan siswa di sekolah dasar itu kan rendah. Jadi kita berharap dengan adanya inovasi ini jadi daerah ataupun provinsi bisa mengikuti gitu dan mengadaptasi sistem yang dilakukan seperti si Eling si Peri ini. Betul. Karena memang kita pengadaptasian di masa pandemi dengan segala online gitu, semoga bisa diikuti oleh instansi lain ya, yang tentu memang dalam hal edukasi dan juga pemberian informasi kepada masyarakat. Lalu dok, dalam pelaksanaannya sendiri nih Eling si Peri ini, bagaimana sih, sudah sejauh mana atau dari sisi keuangan, metodenya, strategi?
Dari Elingsi Peri sejauh mana nih? Jadi kalau misalnya SDM itu kan dari tenaga kesehatan internal puskesmas itu sendiri ya. Okay. Jadi dukungan secara internal tuh dari kepala puskesmas itu bentuknya seperti ada dibuatnya SK tim. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri. Jadi kita di puskesmas sendiri tuh ada internal tim. Itu terdiri dari narasumber, saya sebagai dokter gigi juga, kemudian ada promkes, tenaga promkes, kemudian ada juga dari PJUKM-nya untuk membantu. Jadi kita berkolaborasi di internal. Kemudian untuk keuangan atau anggaran itu kan kita nggak perlu mahal ya Mas Siki, kita bisa masuk sarana yang sudah di yang ada gitu di ya, disediakan gitu ya. Disediakan di puskesmas seperti kayak internet kan sudah ada. Jadi kita tidak perlu anggaran yang lain lagi. Ngomong-ngomong tadi karena bukan minimnya sih sebenarnya dari sisi keuangan bisa efektif ya dari media atau sarana yang sudah ada. Bahkan minim juga gitu terhitungnya. Jadi bisa diimplementasikan juga nih di instansi lain. Nah, Dok, untuk keberlanjutannya nih ke depannya apakah kalau saya tadi dengar di awal ini juga warisan mungkin ya, bisa disebut warisan dari Dokter Dilana. Untuk keberlanjutannya sendiri berpotensi nggak sih, Dok? Iya, untuk keberlanjutannya sendiri kan saya juga sendiri melanjutkan programnya dari Dokter Gigi Faradila tadi. Nah, ini juga sebenarnya sangat adaptasi banget ya, maksudnya jadi bisa direplikasi, betul. Bisa disesuaikan kayak gitu. Jadi untuk keberlanjutannya sih mungkin nanti secara eksternal itu kita bisa mengadakan mungkin mencari sponsor dari usaha peran dari dunia usaha lain, betul. Gitu. Terus kemudian juga Elingsi Peri ini dapat dikembangkan sehingga nggak hanya untuk penyuluhan siswa SD saja, tapi untuk penyuluhan mungkin kesehatan yang lain dengan sasaran yang lain yang lebih banyak. Oke, jadi nanti mungkin ketika sekarang materinya seputar kesehatan gigi dan mulut, kedepannya bisa berinovasi lagi dengan materi-materi muatan-muatan kesehatan lainnya, Dok ya. Iya, benar. Jadi wah menarik banget nih ya Elingsi Peri ini. Nah terakhir nih Dok, dari saya, kita juga membutuhkan suatu dukungan atau mitra nih Dok dari lintas sektor yang lain. Kira-kira sejauh ini sudah ada gak sih dukungan dari pihak lain? Iya, untuk kolaborasi pemangku kepentingan ya, memang ini kan paling berkontribusi itu adalah pihak sekolah, kemudian dari puskesmas sendiri, kemudian juga dari kelurahan, kecamatan, dan itu sangat penting banget buat kita untuk mensukseskan inovasi ini. Kemudian juga bentuk dukungan lain dari Dinas Kesehatan Kota Depok, kita sangat berterima kasih sekali karena Dinas Kesehatan Kota Depok juga mendukung program ini dengan memberikan SK-nya. Nah, SK inovasi juga yang sangat berterima kasih juga kepada Bapak Wali Kota kita juga itu sudah membuatkan SK untuk inovasi Elingsi Peri ini. Jadi betapa besar dukungannya dari pemerintah lintas sektor pemangku kepentingan itu sangat berarti buat kita juga untuk nantinya. Betul, memang jadi ada dukungan yang nyata juga ya yang diberikan sehingga kita sebagai pegawainya ataupun tenaga-tenaga lain bisa lebih bersemangat untuk memberikan inovasi-inovasi yang lebih berkembang untuk tentunya di dunia kesehatan ini. Jadi inovasi tidak harus selalu program yang besar, bahkan kita bisa mulai dengan hal-hal yang kecil yang pastinya ini diangkat dari permasalahan dan juga tantangan yang ada saat ini. Nah, itu dia penjelasan mengenai Elingsi Peri. Gimana, udah jelas kan? Oke, terima kasih Dok atas bincang-bincangnya. Semoga kegiatan Elingsi Peri ini bisa diimplementasikan di instansi lain. Nah Dok, terakhir nih ada gak sih dokumentasi kegiatan-kegiatan kita di selama Elingsi Peri? Di mana nih Dok? Ya di sini ya. Ya di sini ya. Oke, tonton ya. Dadah. Nih, kemudian gigi tadi karena kebanyakan makan permen dan coklat dia ada monster giginya. Nah, monster gigi kemudian dia merusak bagian sampingnya juga bulat-bulat, samping kanan dan kiri juga bulat-bulat. Jadi jangan gini ya. Nanti kalau gerakan maju mundur, fungsinya lupa. Jadi harus bulat-bulat. Udah. Terima kasih Rifki, Nadif, Julia, bye-bye. Dadah.